Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa salamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang insya Allah diberkahi oleh Allah dan juga kepada Bapak dan Ibu Guru SMP Permata Insani Islamic School yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan selalu dan semoga semua ilmu yang sudah diajarkan menjadi ilmu yang berkah dan barokah. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, saya Akila Zulfarida, kelas 84, akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Mengenai makna sujud ini, tentunya kita sebagai orang Islam sudah tidak asing lagi dengan makna sujud ini. Ya, sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya kepada Allah sajalah manusia boleh bersujud. Di dalam kehidupan kita, tentunya kita pernah mendapatkan nikmat-nikmat atau kebahagiaan yang sejatinya kenikmatan ini hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bersyukur atau berterima kasih kepada manusia lebih mengarah menunjukkan rasa senang dan menghargai sesama. Sedangkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengarah pengakuan kita bahwa semua kenikmatan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan syukur. Nah, dalam hal ini ada namanya sujud syukur. Kita sangat dianjurkan sekali melaksanakan sujud ini, terutama saat kita mendapatkan kenikmatan yang besar, kemudian terhindar dari musibah, atau juga pada saat kita mendapatkan kabar gembira atau kebahagiaan lainnya. Meski pelaksanaannya sunnah, namun ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala alangkah bagusnya kita aplikasikan dengan melaksanakan yang namanya sujud syukur. Lalu bagaimana cara pelaksanaan sujud syukur itu sendiri? Sujud syukur adalah sujud yang dilaksanakan di luar sholat. Pelaksanaannya hanya satu kali sujud saja. Pelaksanaan sujudnya itu persis seperti pelaksanaan sujudnya kita di dalam sholat. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, niat untuk sujud syukur. Adapun niatnya, nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, bedanya di dalam sujudnya sujud syukur, kita disunahkan untuk membaca tasbih, subhanallah, seminimal-minimalnya, atau tasbih yang lebih panjang misalnya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Itulah tata cara pelaksanaan sujud syukur. Adapun hikmah kita melakukan sujud syukur diantaranya menjadikan manusia selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat, karunia, dan anugerah hanya datang dari Allah. Kemudian hikmah selanjutnya terhindar dari sifat sombong, karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan menambah nikmat, karena orang yang pandai bersyukur akan ditambah nikmatnya. Hikmah selanjutnya, di akhirat kelak akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. Kemudian yang kedua, ada sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujudnya dilaksanakan 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi antara lain, pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, iktidal, atau sujud. Kemudian yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Kemudian yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Kemudian yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Kemudian yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara pelaksanaan sujud sahwi.
Pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar, lalu takbir, dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama seperti sujud pertama. Kemudian duduk lagi dan diakhiri dengan salam. Ada beberapa hikmah ketika kita melaksanakan sujud sahwi. Pertama, menyadarkan kita bahwa manusia seringkali lupa dan melakukan kesalahan, tak terkecuali ketika sholat. Sehingga kita harus banyak memohon ampun pada Allah atas segala kelalaian dan kesalahan kita. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, jika kita melakukan kesalahan pada orang lain, segeralah meminta maaf. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap rendah hati. Sebagai makhluk, kita bukanlah apa-apa. Untuk itu, kita senantiasa untuk rendah hati. Kemudian, menjauhkan diri dari sikap sombong atau takabur. Dengan sujud sahwi, kita juga dijauhkan dari perilaku sombong atau takabur, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Yang ketiga, ada sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Pelaksanaan sujud tilawah dilakukan baik ketika dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Pelaksanaan sujudnya dilakukan 1 kali sujud. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah, di antaranya pertama, surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'd ayat 15, surah An-Nahl ayat 50, surah Al-Isra ayat 109, surah Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 18 dan ayat 77, surah Al-Furqan ayat 60, surah An-Naml ayat 26, surah As-Sajdah ayat 15, surah As-Fussilat ayat 38, surah Shad ayat 24, surah An-Najm ayat 62, surah Al-Insyiqaq ayat 21, dan terakhir surah Al-Alaq ayat 19. Syarat sujud tilawah sama seperti syarat-syarat ketika kita melaksanakan sujud dalam sholat pada umumnya, yaitu pertama, suci dari hadas dan najis, kemudian yang kedua, menghadap kiblat, dan terakhir, menutup aurat. Rukun sujud tilawah diantaranya, pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketika sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, kemudian yang keempat duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud, dan diakhiri dengan salam. Tata cara melaksanakan sujud tilawah ada 2 macam, yaitu pelaksanaannya dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Tata cara pelaksanaan sujud tilawah di luar sholat, pertama berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat melakukan sujud tilawah, kemudian yang ketiga takbiratul ihram, lalu sujud 1 kali disertai membaca doa, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian sujud sejenak dan diakhiri dengan salam. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, kemudian kita membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat. Namun, ketika dalam keadaan sholat berjamaah dan imam membaca ayat sajadah, namun imam tidak melakukan sujud tilawah, kita tidak diperbolehkan melakukan sujud sendirian. Tetapi sebaliknya juga, jika imam membaca ayat sajadah dan imam melakukan sujud tilawah, makmum pun harus mengikuti imam melakukan sujud tilawah. Hikmahnya melakukan sujud tilawah adalah dijauhkan dari godaan setan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah selanjutnya adalah jaminan surga seperti dalil yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang melakukan sujud tilawah. Demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.